Selamat ulang tahun kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andes Agikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Melek KUA, sebuah program KUA Ujung Bulu yang membincangkan tentang layanan, efektivitas, dan kinerja KUA. Kembali bersama dengan Asma yang selalu ceria, mewangi sepanjang hari. Bukan begitu dengan Asma? Ya mungkin golai kak deh. Kurang-kurang itu kena hujan. Tapi sebelum kita mulai di dengan Asma, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andes Haironi MSI, yang diharapkan selalu membawa angin segar kepada Kementerian Agama dan senantiasa sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk bagaimana moderasi beragama di Sulawesi Selatan ini semakin berkembang dan menggeliat dengan Asma. Itu harapan kita. Amin. Nah, sekarang dengan Asma, seperti minggu lalu kita berbicara tentang pusaka sakinah yang sakinah. Ada kan 3 bagiannya. 3 bagian. Berkah, belajar rahasia nikah, kompak, konseling, mediasi, dan pendampingan kasus, dan ini yang ketiga, lestari. Nah, layanan bersama ketahanan Republik Indonesia. Keluarga Republik Indonesia. Sekarang apa itu lestari dengan Asma? Lestari. Jadi sebelumnya saya ingin mengulas tentang program-program yang sudah kita laksanakan selama ini dalam Pusaka Sakinah. Jadi sejak tahun 2019 yang kita lakukan itu dalam bentuk sosialisasi ke kelurahan itu dengan beberapa setiap Senin malam itu kami melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Pusaka Sakinah bekerja sama dengan lurah-lurah. Jadi sudah ada sosialisasi dalam ke lurah-lurah. Jadi salah satu bentuk dari lestari itu sendiri ini adanya bagaimana KUA bisa membuat jejaring ke stakeholder yang ada di kecamatan Ujung seperti Bulu. Ini MLM dengan Asma. Iya, yang kalau satu kaki dapat anggota dapat satu. MLM itu tidak pakai kain, bukan yang banyak kaki ini. Bagaimana jaring. Iya, bagaimana bisa merangkul stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Bulu secara khusus. Jadi KUA Ujung Bulu itu sudah melaksanakan beberapa kerjasama dengan beberapa instansi. Oh, bukan hanya bersama lurah. Bukan. Jadi siapa saja ini dengan Asma? Karena dalam lestari itu sendiri kan tujuannya untuk bagaimana KUA Ujung Bulu ini bisa membangun jejaring dalam wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Itu ada MOU yang dibuat oleh KUA untuk bekerja sama dengan beberapa sekolah. Termasuk sekolah. Tujuannya apa? Yang pertama ya. Pertama, sekolah. Tujuannya di sini KUA ingin mensosialisasikan bagaimana cegah kawin anak. Oh, supaya tidak ada pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Makanya KUA membuat satu MOU untuk ke sekolah-sekolah bagaimana para fasilitator yang ada di Ujung Bulu itu bisa ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang bagaimana cegah kawin anak. Artinya cegah kawin di usia yang sekolah. Di usia sekolah. Kenapa ini pertanyaanku dengan Asma? Kenapa ini anak-anak harus dicegah kah? Sementara kan mereka di usia mereka benih-benih cinta sudah mulai tumbuh ini dengan Asma. Iya, secara kenapa harus dicegah ini kawin anak? Karena belum matang secara psikologi, dari secara kesehatan belum matang untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah. Oh, kalau dia belum matang apa dampaknya ini dengan Asma? Dampaknya perceraian yang pertama. Satu perceraian. Iya, yang kedua setelah perceraian yang kemungkinan sudah ada anak, yang efeknya pasti ke anak. Karena usia sekolah itu kan ceritanya Mas, kalau masa pacaran saya kira indah semua, tapi beda tuh ketika sudah menikah. Nak kira kapan enak-enak. Itu kan mereka ya di usia itu mereka masih
masih labil. Psikologi mereka masih labil, belum mapan untuk menghadapi berbagai macam problem. Kita lagi nah hebat toh. Begitu toh. Apalagi untuk anak-anak. Apalagi di usia anak sekolah seperti itu masih labil. Yang kedua dengan Asma, selain sekolah siapa lagi dengan Asma ditemani yang bikin jejaring ini? Oke, selain sekolah kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Contohnya Dewan Masjid, DMI, kemudian PHBI, kemudian hanya di tingkat kecamatan saja dengan semua. Khususnya kan Kecamatan Ujung Bulu. Tidak bisa kerjasama yang di level kabupaten. Ya artinya ini misalnya seperti Basnas. Bisa, tapi kan lebih diutamakan dulu yang ada di wilayah Kecamatan yang Ujung jadi Bulu. Kecamatan dulu Jadi PHBI, DMI, kemudian pejuang subuh yang gentol setiap subuh menggaungkan. Mantap sekali itu tahu itu. Kemudian biker Muslim juga. Ya itu semuanya kita bekerja sama dalam sosialisasi pusaka Sakinah ini. Pusat keluarga Sakinah ini. Selain itu sekolah, organisasi keagamaan, Forpinca. Yang forum komunikasi pimpinan kecamatan yang ada di Kecamatan Ujung Bulu, para lurah. Nah, semuanya itu sudah dibuatkan MOU untuk kita bekerja sama bidang-bidang apa saja. Kemudian keagamaan seperti NU di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Muhammadiyah. Nah, itu semuanya kita buatkan bentuk kerjasama. Apakah dalam bentuk pembinaan penerangan keagamaan ataukah dalam bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sekarang dengan misalnya ini sama tentang kelurahan, kerjasama apa saja di kelurahan yang kita laksanakan ini? Dalam di kelurahan itu terkadang ada kebijakan-kebijakan di kelurahan yang harus disinkronkan dengan yang apa diperlukan di KUA. Setiap calon pengantin kan itu perlu ada N1, N sampai 4 itu kan diambil di kelurahan. Begitu. Jadi identitas yang ada di kelurahan itu memang sudah harus jelas sebelum untuk masalah ini layanan kependudukannya. Layanan keagamaannya bagaimana misalnya dalam di setiap kelurahan kan punya kegiatan keagamaan. Nah, itu kita bisa menggandeng penyuluh-penyuluh Ujung Bulu. Begitu. Supaya sinkron semua program. Kan banyak juga ke program-program itu kelurahan, program kegiatan keagamaannya. Termasuk kan program kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga. Nah, sementara ini yang kelurahan sama KUA ada beberapa program misalnya seperti tadi kesejahteraan keluarga yang disinkronkan. Nah, mungkin kalau kelurahan bergerak misalnya dalam persoalan kesejahteraan keluarganya, kita dalam pembinaan keagamaan keluarganya. Bagaimana memberikan siraman-siraman rohani misalnya. Penguatan keluarga ini yang Kasma, yang kesekian misalnya atau yang keberapa pertanyaanku ini. Selain kelurahan kan, ini kan penyuluh-penyuluh kita ini banyak juga variasi gerakannya. Ada sakat, penyuluh sakat. Bukan variasi gerakan ya. Bukan variasi gerakan. Spesialisasinya. Ada spesialisasinya. Ada spesialisasi sakat, spesialisasi wakaf. Baca tulis Al-Quran. Tentang HIV/AIDS, dafsa dan kawan-kawannya. Kalau yang ini spesialisasi penyuluh ini bisa gitu kerjasama sama yang lain selain ini yang ada di kecamatan? Bisa sekali. Yang mana saja itu dengan Asma? Contohnya kemarin ada kegiatan di program Baskap kan ada Satgas Sakat maka yang ditunjuk di situ adalah penyuluh. Yang diangkat di situ adalah penyuluh. Penyuluh yang berada di kecamatan setempat. Jadi yang spesialisasi sakat itulah yang diangkat menjadi Satgas Sakat yang ada di wilayah kecamatannya masing-masing. Itu kan Basnas dengan Asma. Yang lain itu dengan Asma. Seperti ini program pejuang subuh, biker Muslim. Penyuluh ada di situ berperan. Jadi penyuluh itu dia tidak hanya mampu dalam satu bidang. Berarti memang tidak terbatas spesialisasinya dengan Asma di
berarti ada harus dia menyuruh sesuai dengan passionnya, Ya. sesuai dengan gaya Ya, karakternya, gayanya. sesuai dengan cara mereka masing-masing. Wah, Seperti betul kita itu. juga mensosialisasikan program ini Cara dengan cara tahu kita gini. tahu kita yang super gitu gimana? Ya, apalagi aku lupa nih. Lupa. Gara-gara passion tadi itu. Selain itu deh Asma, misalnya ini kan beberapa program misalnya di instansi-instansi ada beberapa program tentang ketahanan keluarga, pencegahan seperti yang kita kawin anak, pencegahan stunting dan semacamnya. Apakah penyuluh berperan juga di situ? Ya iya. Bagaimana itu penjelasan tadi Asma? Jadi kemarin ketika kita melaksanakan sosialisasi dalam bentuk bimbingan perkawinan, jadi di situ ya artinya penyuluh yang berperan ya, tapi kita mengundang dari BKKBN. Kemudian kemarin itu ada kegiatan BKKBN yang kalau tidak salah tentang bagaimana pencegahan pencegahan stunting. Di situ penyuluh diundang sebagai kemarin yang mewakili Wujung Bulu itu Pak Haji Patahudin selaku penyuluh dari Kecamatan Ujung Bulu. Oh, berarti kalau ada kegiatannya dinas-dinas terkait kita diundang. Ada toh, mana tapi toh. apakah Makanya itu gunanya kita bentuk MOU supaya mereka tahu juga kita ada di sini loh. Kita di Ujung Bulu itu ada loh penyuluh yang yang bisa menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Wih, merdeka. Sekali merdeka. Bagus sekali bahasa itu dengan 5 Agustus, tapi semangat 45 tinggi sekali deh. Ini dengan Asma. Ya, okay. Kalau misalnya kan di KUA kita sudah diundang pergi di acara-acaranya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi di itu tadi dalam hal ketahanan keluarga misalnya. Apakah kita juga mengundang juga mereka dalam kegiatan-kegiatan kita? Misalnya di acara penguatan calon pengantin di BIMWIN. Apakah kita undang mereka juga untuk memberi penguatan itu selain faktor keagamannya? Iya. Bagaimana itu dengan di bidang kesehatan kan yang kita harus memberikan sesuai dengan kapabilitas mereka. Wih, berarti itu di BIMWIN bukan masalah persoalan agamanya saja cara mandi junub jadi. Bukan. Bagaimana reproduksi dijelaskan di sini. Kesehatan itu yang reproduksi. Kesehatan reproduksi. Yang menjelaskan itu yang ahli tuh di bidangnya. Begitu. Pitik-pitik anak-anak itu kalau kita jelaskan semua kalau calon pengantin itu masalah mandi junub jadi bahas. Jangan salah. Tidak juga. Ada tong itu yang mesti dia tahu bahwa untuk usia pernikahan sekian perempuan itu harus juga tahu toh bahwa setelah perempuan itu setelah memasuki masa ini ya ada namanya bad mood-nya. Orang ahli yang jelaskan itu dan orang ahlinya kemudian dari tenaga kesehatan. Untuk mengetahui juga biasa aku dengar biasa orang kesehatan bilang perlu kita tahu Pak, kalau mau ki anak tak laki-laki atau mau ki istri tak sehat atau mau ki bersih bagaimana pokoknya yang kesehatan ya begini cara sama istri tak begini cara suami tak begitu lengkap. Selain dari kesehatan dengan siapa lagi yang diundang di acara BIMWIN itu? Ada juga pembicara ini terkait ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu ada Puspaga. Pusat Pelayanan Keluarga itu dari DP3. DP3 dan selaku narasumber dalam kegiatan BIMWIN. Berarti penguatannya memang dalam BIMWIN itu selain faktor keagamaannya, persoalan reproduksi kesehatannya, dipanggil juga ahli-ahlinya memang untuk bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Mantap sekali Monto. Jadi pernah kita tahu bahwa inti kita melaksanakan maksudnya inti dari jejaring itu adalah bekerja sama. Jadi bentuk kegiatannya seperti BIMWIN, bentuk bimbingan seperti kemarin ada belajar rahasia keuangan keluarga, berkah yaitu keuangan keluarga, bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga. Bagaimana relasi harmonis itu bentuk kegiatannya. Iya, karena aku baca memang dia dengan Asma ini dia aku baca kemarin dia di
arahnya perkembangan dari Bappenas. Dia bilang memang ada mentung satu aspek di situ di pembangunan nasional kita mengarah ke sana, ketahanan keluarga. Berarti kalau ketahanan keluarga, jejaring memang yang harus dikuatkan. Jadi intinya dengan Asma begini, kalau saya sih, intinya beberapa program dari beberapa instansi ini harus selaras. Jadi itu tujuan kita sama-sama bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Tapi kita bekerja menggandengkan beberapa kegiatan. Kata terakhir tak mau apa ini yang kita mau Bahwa bahas? pada hari ini adalah season terakhir kita berbicara tentang Pusaka Sakinah, yang kemudian saya menyimpulkan bahwa dalam Pusaka Sakinah yang selama ini sudah kita jalankan sejak tahun 2019 itu alhamdulillah KUA Ujung Bulu sudah melaksanakan beberapa kegiatan dalam Pusaka Sakinah itu, dan ini adalah bentuk sosialisasi kita. Selain itu semoga masyarakat juga semakin paham tentang fungsi dan tugas daripada KUA itu sendiri. Tadi lupa menjelang HAP ini. Menjelang HAP. Coba kita dengan Asma kasih ucapan apa? Ucapan apa harapan ini dari Hamal Dan yang satu yang kita perlu sampaikan bahwa Bulukumba ini menjadi tuan rumah pada pelaksanaan pelaksanaan HAP nanti, jalan toleransinya di Pantai Bira. Di Bira. Perlu pemirsa mengetahui bahwa untuk HAP tingkat provinsi beberapa kegiatan-kegiatan itu dipusatkan di Kabupaten Bulukumba. Selamat datang untuk para rekan-rekan, dan semoga selamat sampai ke tujuannya. Kami menunggu di sini. Selamat datang di Kabupaten Bulukumba, Bumi Pandrita Lopi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali di Melek KUA minggu depan, sebuah program KUA yang membincangkan tentang layanan efektivitas kinerja KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.